Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kumpulan Kisah Horor. Kali ini saya ingin menceritakan tentang kisah teror sepasang suami istri di kontrakan berhantu. Ada sepasang suami istri yang sebut saja namanya Mas Wardi dan istrinya yaitu Mbak Yuna. Mereka adalah sepasang suami istri yang baru beberapa hari menikah. Setelah melangsungkan pernikahannya, mereka pun memutuskan untuk tinggal di sebuah kontrakan. Hari itu adalah hari pertama Mas Wardi dan juga istrinya menghuni sebuah kontrakan yang berada di lingkungan yang sangat padat di ibu kota. Kontrakan itu milik sepasang suami istri juga yang juga tinggal di daerah tempat yang sama. Letak bangunan kontrakan tersebut terletak di tepi jalan kampung yang sangat sempit dengan penduduk yang sangat padat dan juga ramai. Bangunan kontrakan itu berdiri dengan bangunan 2 lantai. Masing-masing bangunan tersebut memiliki 2 kamar, yaitu 2 kamar di lantai atas dan 2 kamar di lantai bawah. Karena berada di wilayah yang sangat padat penduduk, masing-masing kamar berdesain sangat sederhana yang terdiri dari ruang depan, 2 kamar tidur, dapur, dan juga ruangan kamar mandi. Ruangan di lantai atas masih kosong, tidak berpenghuni. Sedangkan ruangan di lantai bawah dihuni oleh keluarga Mas Wardi dan juga istrinya Mbak Yuna. Sebenarnya ruangan kontrakan tersebut tidak terlalu sreg dihuni oleh Mas Wardi dan juga istrinya. Tapi karena kondisi ekonomi yang belum mampu, akhirnya mereka terpaksa memutuskan untuk mengontrak di tempat tersebut. Lagi pula, harga sewa kontrakan tersebut tergolong murah dan juga letak kontrakannya tidak terlalu jauh dari tempat kerjanya saat itu. Ya lumayan, hitung-hitung menghemat ongkos katanya. Hari pertama di kontrakan tersebut mulai dilalui oleh Mas Wardi dan juga Mbak Yuna. Tetangga sebelah kontrakannya, sebut saja namanya Ibu Halimah, dan suaminya yaitu Pak Chandra pun sangat ramah. Jadi selama Mas Wardi pergi bekerja, istrinya tak sungkan berkunjung ke tetangga sebelahnya tersebut untuk sekedar menghilangkan rasa bosan di saat suaminya pergi bekerja. Tak terasa, beberapa minggu telah berlalu. Kini, Mas Wardi dan juga istrinya telah terbiasa dengan lingkungan barunya di kontrakannya tersebut. Dan mereka pun mulai tampak betah tinggal di sana. Hingga pada suatu malam, tepatnya di malam musim penghujan. Malam itu entah kenapa Mbak Yuna tidak bisa tertidur. Sedangkan suaminya Mas Wardi sudah sedari tadi dia terlelap tidur. Mungkin karena kecapean setelah seharian tadi bekerja. Jam dinding di kamar telah menunjukkan jam 1 malam. Namun dirinya entah kenapa tidak bisa tertidur. Sedangkan di luar hujan cukup deras. Sesekali terdengar suara petir menyambar. Mbak Yuna melirik kembali pada suaminya. Dia masih tampak tidur pulas. Ia merasakan tenggorokannya kering hingga dirinya pergi menuju dapur untuk mengambil air minum. Tapi setibanya di dapur, ketika dirinya tengah meneguk air minum, tiba-tiba terdengar suara dari lantai atas seperti suara dentuman di tembok. Suara itu seperti suara kepalan tangan yang sedang memukuli lantai dan kemudian disusul suara seperti perabotan yang berjatuhan di sana. Sementara itu, dirinya hanya terdiam sejenak sambil menyimak dan selang kemudian suara itu pun menghilang. Mbak Yuna pun kembali ke kamar. Tetapi baru saja beberapa langkah dari ambang dapur, suara dentuman dari lantai atas itu kembali terdengar, dan kali ini suaranya semakin keras dari sebelumnya. Sambil melanjutkan langkahnya, ia sempat memandangi langit-langit yang terdapat suara dentuman tersebut. Dia merasa yakin bahwa suara itu berasal dari salah satu kamar yang berada di lantai atas, yang kini berada tepat di atas dirinya berdiri saat ini. Mendengar hal demikian, dia pun mempercepat langkahnya menuju kembali ke kamar. Dan setibanya di sana, dengan terpaksa Mbak Yuna membangunkan suaminya dari tidurnya. "Maaf, aku membangunkanmu, Mas. Aku takut."
kata Mbak Yuna. Takut kenapa sayang, kata suaminya. Itu mas, ada suara dentuman dari lantai atas mas, coba mas dengar. Mas Wardi yang masih tampak mengantuk, dia sejenak terdiam untuk memastikan suara dentuman yang dikatakan oleh istrinya barusan. Ia pun mendengarnya. Suara dentuman tersebut membuat dirinya pun bangkit dan beranjak dari kamar menuju luar ruangan sambil menatap pada langit-langit yang terdapat suara dentuman tersebut di sana. Mas Wardi dan istrinya hanya terdiam, mendengarkan secara seksama pada suara dentuman tersebut sambil memandangi langit-langit. Dan kemudian terdengar suara pintu seperti terbanting dari ruangan lantai atas, membuat sontak istrinya menjerit dan merangkul pada tubuh Mas Wardi. Mas Wardi mencoba menenangkan istrinya, meski dalam hatinya ia pun merasa takut. Namun dia sadar bahwa dirinya adalah seorang lelaki yang tentunya harus berani dan mencoba untuk tetap tenang menghadapi kejadian seperti ini. Sampai beberapa saat kemudian, suara-suara itu pun hilang dan mereka pun kembali dalam kamarnya untuk kembali tidur dan bangun di pagi hari. Pagi harinya, seperti biasa, seusai sarapan pagi, Mas Wardi langsung pergi ke tempat kerjanya. Dia adalah seorang mandor di sebuah bangunan. Sementara istrinya seusai beres-beres, dia pergi ke tetangga kontrakannya yang berada di sebelah itu, yaitu Bu Halimah, dan dia pun menceritakan pengalaman anehnya di malam tadi pada Bu Halimah. Membuat dia pun mengernyitkan keningnya mendengar cerita itu. Masa sih mbak? Mungkin itu suara tikus kali, kata Bu Halimah. Apa ibu selama tinggal di kontrakan ini pernah mendengar yang aneh-aneh juga seperti yang saya alami, Bu? Kata Mbak Yuna. Belum pernah sih mbak, katanya. Singkat cerita, di malam berikutnya, suara dentuman dari lantai atas tersebut pun kembali terulang. Kali ini disusul oleh suara seperti ada sesuatu yang rubuh di sana. Kebetulan di malam tersebut mereka tengah asyik menonton acara TV hingga larut malam. Mendengar lagi hal demikian, kali ini membuat Mas Wardi pun merasa jengkel. Ia pun mengambil senter dan kemudian ia pergi ke lantai atas demi mencari tahu sebenarnya suara apa di sana. Perlahan-lahan, Mas Wardi berjalan mengendap-endap sambil mengarahkan senter yang ia genggamnya ke sana kemari. Setelah dirinya berada di ruangan lantai atas, suasana di ruang lantai atas tampak gelap gulita dan terasa sangat begitu lembab dan juga tercium bau apek. Sepertinya ruangan tersebut sudah lama tidak ada yang menghuni. Lantainya pun tampak kotor dengan debu-debu halus yang tampak bertebaran di sana. Mungkin karena ruangan tersebut tidak berpenghuni, jadi semua lampu di ruangan itu pun sengaja dimatikan oleh sang pemilik kontrakan tersebut. Perlahan-lahan Mas Wardi menghampiri sebuah kamar yang di sana masih terdengar ada suara dentuman yang suaranya kini kadang terdengar kadang menghilang. Namun setibanya di balik pintu kamar tersebut, suara dentuman itu pun tidak terdengar lagi. Setelah beberapa waktu menunggu, namun suara dentuman itu juga tak lagi terdengar. Akhirnya Mas Wardi pun memberanikan diri meraih gagang pintu kamar tersebut, berniat untuk membukanya. Tapi nihil, pintu kamar tersebut ternyata dikunci. Kemudian Mas Wardi menggeserkan kursi yang kebetulan berada di sana. Dia pun mencoba mengintip dari lubang angin yang berada di atas pintu kamar tersebut dengan diterangi cahaya dari senternya. Mas Wardi terus melihat-lihat ke sana kemari dari lubang ruangan angin tersebut. Tapi di dalam sana tidak ada apa-apa. Kamar itu tampak kosong. Tapi setelah beberapa menit kemudian, ia mengarahkan senternya ke salah satu sudut. Cahaya senternya seperti menangkap sesuatu di sana. Terlihat seperti sebuah lemari kecil tampak rubuh tergeletak di sudut ruangan kamar tersebut. Melihat itu, Mas Wardi pun merasa penasaran. Dirinya mencoba melihat lebih teliti, tapi pandangannya terbatas, karena hanya bisa melihat dari lubang angin yang ukurannya pun juga sangat terbatas. Setelah yakin tidak ada sesuatu yang mencurigakan di kamar tersebut, akhirnya dia pun kembali ke bawah. Mbak Yuna bertanya, "Gimana mas? Ada apa sebenarnya di sana?" Sesampainya di ruangan bawah, dia ditanyai oleh Mbak Yuna yang masih duduk di sofa menonton televisi. "Nggak ada apa-apa," jawab Mas Wardi pendek.
Dalam hatinya berkecamuk penuh dengan tanya. Sebenarnya suara apa yang selalu berdentum-dentum di lantai atas tersebut masih belum terpecahkan. Namun setelah malam itu, suara dentuman tersebut tidak pernah terdengar lagi. Bahkan hingga beberapa waktu ke depan pun, suara dentuman tersebut tidak pernah terdengar lagi dan Mas Wardi pun tidak ambil pusing dengan kejadian yang terjadi saat itu. Suatu hari, tepatnya pada sore hari, sepulang kerja Mas Wardi mendapati laporan dari istrinya bahwa persis di atas lantai kamar mandinya seperti ada tetesan air yang berasal dari lantai atas. Tadinya kebocoran itu hanya sedikit, tapi lama-lama semakin banyak. Lalu Mas Wardi pun menelpon sang pemilik kontrakan. Dia melaporkan keluhan kebocoran yang terjadi di kamar mandinya tersebut. Keesokan harinya, si ibu pemilik kontrakan, Ibu Yati pun datang ke kontrakan yang kini dihuni oleh Mas Wardi tersebut demi untuk memeriksa keluhan yang sewaktu sore kemarin diceritakan lewat telepon. Ibu Yati datang ke sana dengan ditemani seorang tukang bangunan. Mas Wardi langsung melaporkan lokasi di mana tempat terjadi kebocoran tersebut pada Ibu Yati si pemilik kontrakan. Lalu mereka bertiga pun mencoba pergi ke kamar mandi di lantai atas untuk mencari sumber kebocoran tersebut. Mas Wardi memang sengaja ikut ke lantai atas, karena sejak kejadian tempo hari, dirinya sangat penasaran, ingin masuk ke salah satu kamar dan ingin melihatnya ke dalam. Ketika akhirnya masuk ke dalam, Mas Wardi langsung memeriksa tempat di mana lemari kayu yang terlihat rubuh pada malam itu. Lemari yang masih tampak kokoh, tapi kok kenapa bisa rubuh ya, gumamnya. Sementara si ibu pemilik kontrakan tampak sedang sibuk bersama seorang tukang bangunan yang dia bawa. Lalu Mas Wardi pun bertanya, "Ini lemari bekas siapa, Bu?" tanya Mas Wardi sambil menunjuk pada lemari yang tampak tergeletak tersebut. "Oh, itu lemari punya penghuni yang lama. Kayaknya sengaja ditinggal," jawab Ibu Yati yang saat itu tengah memeriksa-meriksa di sekitaran. "Beberapa malam yang lalu, saya dengar lemari ini roboh loh, Bu," ucap Mas Wardi kemudian. "Gak mungkin lah Mas Wardi, sejak ditinggalin pemiliknya memang kayak begitu posisinya. Saya belum sempat pindahin," tutur Ibu Yati. Mas Wardi pun terkejut mendengar apa yang dituturkan oleh Ibu Yati barusan. Tapi dia hanya diam tidak berkata apa-apa. Dia mencoba mengingat-ingat kembali akan kejadian di malam itu. Ia yakin sekali bahwa itu suara lemari rubuh, karena memang tidak ada benda lain di ruangan ini selain lemari tersebut. Di saat seperti itu, tak lama kemudian datang seorang tukang bangunan yang datang menghampiri. "Aman kok, Bu, tidak ada yang bocor. Lagian saya juga heran, itu air dari mana? Soalnya bak mandinya kan kosong, gak ada airnya," tutur si mas tukang bangunan tersebut. "Apa sudah dicek yang lainnya, mumpung kita masih di sini?" "Bener, Bu, saya udah cek yang lainnya kok berkali-kali, salurannya memang gak ada airnya kok, Bu," katanya. "Ya udah kalau gitu, Mas Wardi, kalau nanti ada apa-apa lagi, langsung telepon saya aja. Mudah-mudahan sih aman, kan udah dicek barusan sama si masnya." Akhirnya Ibu Yati dan mas tukang bangunan itu pun pergi dari situ. Tinggal Mas Wardi yang sepertinya kurang puas dengan hasil pengecekan barusan, dan memang setelah itu tidak ada lagi kebocoran dari tempat tersebut. 2 bulan sudah Mas Wardi dan istrinya tinggal di kontrakan tersebut. Malam itu Mas Wardi baru saja pulang dari tempat kerjanya. Dia langsung masuk dan membuka sepatu di ruang depan. Dia melihat istrinya sedang menonton televisi di ruang tengah. Tapi dia lihat ruangan di dalam tampak gelap, namun di ruangan tersebut tidak dinyalakan. Mas Wardi pun berlalu masuk setelah dia membuka sepatunya. "Kok kenapa lampunya gak dinyalakan?" sambil berjalan menuju dapur untuk menaruh sepatunya. Mas Wardi bertanya pada istrinya yang nampak tengah menonton TV di sana. Tampak cahaya dari TV itu menyinari wajah istrinya, karena lampu di ruangan tersebut tidak dinyalakan. "Matamu emang gak sakit menonton TV gelap-gelapan begitu?" Tapi istrinya hanya terdiam tidak menjawab. Tapi ketika itu tiba-tiba pintu depan yang baru saja ia tutup terbuka dan dia lihat istrinya muncul dari luar. Udah pulang Mas? Maaf tadi aku keasikan main di tempatnya Bu Halimah." Mas Wardi pun terkejut melihat kenyataan itu. Dia pun melongo sambil memandangi istrinya yang baru saja masuk. Dia melihat ke sofa yang sewaktu tadi dia lihat terdapat istrinya di sana. Namun di sana tidak ada siapa-siapa.
Bahkan TV pun tidak menyala. Istrinya pun masuk lalu menyalakan lampu di ruangan tersebut, membuat ruangan pun menjadi terang. Sementara Mas Wardi hanya terdiam bengong, membuat istrinya heran melihat tingkah suaminya tersebut. "Kamu kenapa, Mas? Kok kamu kayak orang kebingungan gitu sih?" tanya istrinya. Mas Wardi pun tidak menjawabnya. Dia tidak mau bercerita tentang apa yang dia alaminya beberapa menit tadi. Dia tidak mau istrinya menjadi takut. Gak apa-apa kok, aku mandi dulu ya," jawabnya gugup, membuat istrinya pun terheran. Mas Wardi pun bergegas pergi ke kamar mandi dengan penuh tanda tanya. Beberapa hari berikutnya, malam itu, Mas Wardi sedang berbaring di kasur. Dia tidak bisa tertidur, sementara istrinya sudah sedari tadi dia tertidur pulas di sampingnya. Mas Wardi memandangi langit-langit kamar, matanya menerawang. Dia terbayang-bayang dengan rentetan peristiwa yang telah dialaminya selama tinggal di rumah kontrakannya tersebut. Waktu telah menunjukkan jam 12:30 tengah malam. Namun dirinya entah kenapa tidak bisa tertidur, dan ketika itu Mas Wardi mendengar seperti ada seorang wanita parubaya sedang ngomel-ngomel. Perlahan dia pun bangun dan menerka dari mana asal suara itu. Ia pun beranjak keluar dari kamar tidur. Ternyata itu suara berasal dari luar, yaitu di teras belakang rumah kontrakannya. Mas Wardi perlahan berjalan menghampiri pintu belakang tersebut sambil menyimak. Ia menyingkapkan sedikit tirai jendela di samping pintu tersebut untuk melihat siapa sebenarnya di luar sana itu. Mas Wardi melihat dari balik tirai yang sedikit menyingkap bahwa di luaran sana ada sesosok nenek-nenek mengenakan kebaya yang nampak lusuh. Dia tampak tengah menyapu teras di luaran sana sambil ngomel-ngomel. Bayangkan, ini jam tengah malam. Padahal area teras belakang itu areanya sangat sempit yang berbatasan dengan pintu belakang rumah tetangga. Nenek-nenek itu tampak menyapu sambil ngomel-ngomel, namun tidak tahu apa yang diucapkannya. Si nenek tersebut nampak melirik ke arah jendela, dia seolah tahu bahwa dirinya ada yang mengawasi. Mas Wardi tadinya ingin menegur dan bertanya, tapi niatnya diurungkan karena dia sungkan dan tidak mengenal siapa nenek itu. Mas Wardi hanya terdiam dari balik tirai sambil mengingat-ingat. Setahu dia, di sekitar sini sebelumnya tidak pernah melihat nenek tersebut, tapi dia mencoba untuk berpikir positif. Akhirnya Mas Wardi pun berlalu dan kembali ke dalam kamarnya. Sayup-sayup dia masih mendengar suara si nenek tersebut yang masih menyapu sambil ngomel-ngomel di luaran sana itu. Keesokan harinya ketika Mas Wardi akan berangkat kerja, kebetulan dia berpapasan dengan Ibu Halimah tetangganya itu yang baru saja pulang dari warung. Mas Wardi pun menanyakan sosok nenek-nenek yang dia lihatnya semalam tadi pada Bu Halimah. Namun Bu Halimah tidak tahu perihal tersebut. Mas Wardi pun semakin tidak paham. Kini hatinya merasa semakin tidak nyaman. Semua peristiwa yang dialaminya semenjak tinggal di situ menimbulkan sejuta tanda tanya. Suatu ketika, Mas Wardi dan juga istrinya Mbak Yuna, mereka pergi untuk berkunjung ke rumah orang tuanya yang berada di desa. Kebetulan Mas Wardi hari itu libur kerja selama 2 hari. Jadi mereka pun menginap di rumah orang tuanya tersebut. Singkat cerita, mereka pun telah kembali dari desa tempat tinggal orang tuanya tersebut dan tiba di kontrakan hampir menjelang waktu maghrib. Sesampai di depan rumah kontrakannya, istrinya meraih kunci pintu kontrakannya dari dalam saku. Begitu pintu utama sudah terbuka, mereka pun masuk dan membawa keranjang yang berisi macam-macam sayuran atau hasil bumi tani yang mereka bawanya dari desa. Karena rasa lelah sehabis seharian tadi pulang dari desa, mereka pun merebahkan tubuhnya di sofa. Singkatnya, setelah semuanya usai, setelah sholat Isya, mereka pun masuk ke dalam kamarnya untuk tidur karena hari esok Mas Wardi akan kembali bekerja. Namun ketika mereka baru saja merebahkan tubuhnya di kasur, mereka tiba-tiba terkejut dengan apa yang mereka lihat di kamar. Mereka melihat seluruh dinding kamarnya penuh dengan bercak-bercak tangan di sana. Mereka melihat seluruh dinding kamarnya penuh dengan bercak-bercak tangan yang berlumpur. Bukan hanya bercak tangan tapi juga bercak kaki. Bahkan bercak-bercak itu pun sampai ke langit-langit kamarnya. Mendapati kenyataan seperti itu, Mas Wardi dan istrinya pun kaget. Mereka saling pandang dan tidak berkata sepatah kata pun. Semua itu di luar akal sehat. Daripada berdebat untuk hal-hal yang tidak penting,
Mereka pun memutuskan untuk tidur karena rasa lelah sehabis seharian tadi pulang dari desa orang tuanya. Keesokan harinya, Mas Wardi seperti biasa, dia pergi bekerja, sementara istrinya pagi itu sudah disibukkan dengan membersihkan ruangan kamar. Akhirnya menjelang siang, kamar sudah selesai dibersihkan. Seusai beres bersih-bersih, Mbak Yuna pun seperti biasa pergi ke tetangganya sebelah. Dia pun menceritakan apa yang telah terjadi di kontrakannya selama ditinggal pergi beberapa hari kemarin pada Bu Halimah. Mendengar cerita Mbak Yuna, Ibu Halimah pun nampak kaget. Dia semakin tidak mengerti dengan apa yang selalu dia alami oleh tetangganya tersebut. Sore harinya, Mas Wardi baru saja pulang dari tempat kerja. Dia disambut oleh istrinya yang membawa segelas air minum yang ditaruhnya di atas meja di ruangan depan. Mbak Yuna berkata, "Mas, aku udah gak betah tinggal di sini. Makin hari suasananya makin aneh." Aku pun baru tahu dari Ibu Halimah bahwa ternyata kontrakan yang kita tinggali ini ternyata hampir 3 tahun sudah tidak berpenghuni, Mas. Mendengar ucapan dari istrinya tersebut, Mas Wardi hanya terdiam tak menjawab. Mas Wardi pun meneguk air minum yang dibawa oleh istrinya tadi. Selanjutnya, kian hari kian banyak kejadian yang dialami oleh Mas Wardi dan juga istrinya ketika di malam hari tiba. Mulai dari suara dentuman di tembok, suara tangisan wanita, suara bayi menangis, suara cakaran di pintu, suara air dari keran bak mandi yang semua itu berasal dari ruangan lantai atas. Sampai suatu ketika Mbak Yuna, istrinya itu dia jatuh sakit. Tubuhnya panas. Semua itu bermula ketika suatu pagi sedang menonton TV. Dia merasa ada sesuatu yang menerpa dingin di pundaknya. Bahkan dia pun merasa seperti ada sesosok perempuan yang berdiri di belakang tempat duduknya. Namun ketika melihat ke belakang sofa, di sana tidak ada siapa-siapa. Buah dari kejadian itu, Mbak Yuna pun sakit. Tubuhnya panas demam membuat suaminya Mas Wardi pun panik. Hari itu pun Mas Wardi dia izin tidak masuk kerja dan membawa istrinya untuk berobat ke klinik. Namun hampir beberapa hari setelah berobat ke klinik, sakit demam yang menerpa istrinya belum juga ada perubahan. Bahkan tubuhnya semakin panas. Hari itu pun tetangga dekatnya, Ibu Halimah, datang untuk menjenguk Mbak Yuna. Dia pun menyarankan pada Mas Wardi sebaiknya istrinya itu dibawa ke orang pintar, dan kebetulan Ibu Halimah sendiri, dia punya kenalan seseorang yang ahli dalam menangani hal-hal supranatural. Namanya Mbah Warsi. Mbah Warsi adalah seorang paranormal perempuan yang sangat dikenal. Beliau juga tidak hanya dikenal sebagai seorang paranormal, tapi beliau pun dikenal sebagai seorang dukun beranak di kampung halamannya. Singkatnya, hari itu pun Mbak Yuna ditangani oleh Mbah Warsi, dan ketika beliau melakukan usahanya demi mengobati pasiennya, tiba-tiba Mbak Yuna menjerit. Suaranya menggeram, lalu kemudian dia tertawa cekikikan. Dia terbangun dari pembaringannya dengan kondisi mengerikan. Matanya melotot dan jari jemari tangannya mengacaki rambutnya hingga kusut menakutkan. Saat itu, istrinya Mas Wardi mengalami kerasukan. Dia pun nampak mengoceh tidak jelas. Mas Wardi yang duduk di kursi sebelah samping ranjang istrinya pun nampak terkejut. Dan dia pun perlahan bergeser berpindah agak menjauh dari istrinya. Sementara itu, Mbah Warsi tampak melakukan aksinya demi mengobati Mbak Yuna yang kesurupan. "Siapa kamu? Cepat keluar dari tubuh ini." Mbah Warsi membentak pada Mbak Yuna yang tengah kerasukan itu, dan Mbak Yuna pun berkata parau, "Aku pemilik rumah ini. Lebih baik kalian semua pergi. Kalian jangan tinggal di sini. Ini rumahku." Suara Mbak Yuna berubah seperti suara nenek-nenek. Suaranya terdengar mengerikan. Singkat cerita, dengan usaha keras Mbah Warsi akhirnya membuahkan hasil. Istri Mas Wardi, dia sudah kembali berbaring dan nampak tenang. Setelah ia meminum segelas air yang dijampi oleh Mbah Warsi tersebut. Lalu Mbah Warsi pun menuturkan bahwa di rumah ini dihuni oleh sebuah keluarga yang tak kasat mata. Mereka adalah arwah penasaran. Mbah Warsi pun menyarankan agar Mas Wardi dan juga istrinya untuk secepatnya segera berpindah dari kontrakan tersebut. Di lain kesempatan, Mas Wardi pun bertanya pada Ibu Yati, si pemilik kontrakan tersebut, dan dia pun mengakuinya bahwa sebenarnya dulu sebelum tempat itu belum dibangun jadi sebuah kontrakan, di sana pernah terjadi kebakaran di sebuah rumah yang kini dibangun dan dijadikan sebuah kontrakan olehnya. Kejadian kebakaran itu telah menewaskan satu keluarga.
yaitu sepasang suami istri dan seorang anak balita dan juga seorang nenek yang tak lain itu adalah orang tua korban. Mereka semua meninggal dalam keadaan terpanggang. Menurut Mbah Warsi, arwah-arwah mereka kini menjadi penghuni di dalam kontrakan yang ia tinggalinya. Setelah mengetahui hal tersebut, Mas Wardi dan istrinya pun memutuskan untuk pindah dari kontrakan tersebut dan sampai saat ini kontrakan itu pun kosong. Tidak pernah ada lagi penghuni baru setelah Mas Wardi. Bahkan semenjak sepeninggalnya Mas Wardi dari kontrakan tersebut, hampir tiap malam di kontrakan itu kerap sering ada penampakan makhluk halus. Sebenarnya setelah kejadian aneh yang sering menimpa pada sebuah keluarga yang menghuni sebelum Mas Wardi itu, di kontrakan tersebut pernah diadakan semacam ritual pengusiran makhluk-makhluk yang tak kasat mata oleh si pemilik. Tapi segala usaha yang dia lakukan tidak membuahkan hasil. Dan semenjak itu di kontrakan tersebut hampir sudah 3 tahun lamanya tidak pernah lagi ada yang menghuni selain Mas Wardi dan istrinya tersebut. Semenjak kejadian terakhir yang menimpa pada keluarga Mas Wardi itulah kontrakan tersebut pun dinyatakan angker dan berhantu. Tapi si pemilik kontrakan tersebut yaitu Ibu Yati dia selalu menyangkalnya. Mungkin karena dia takut usaha kontrakannya bangkrut. Demikian kisah teror kontrakan berhantu yang bisa saya ceritakan. Semoga bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.